Hai, yuk kita belajar tentang statika ukuran penyebaran data. Yuk kita mulai pembelajaran kita tentang ukuran penyebaran data. Sebelum itu, izinkan kami dari anggota kelompok 4 untuk memperkenalkan kami satu persatu. Hai, kenalin saya Ella Agustin, biasanya dipanggil Ella, nomor absen 8. Oke, selanjutnya kenalin saya Faridlo, biasa dipanggil Bido, nomor absen 10. Oke, selanjutnya di sini ada saya Faza Tri Amelia, biasa dipanggil Faza, nomor absen 11. Oke, selanjutnya kenalin saya Lia Rosida, biasa dipanggil Lia, nomor absen 17. Oke, selanjutnya ada saya Muhammad Zidan Baikuni, biasa dipanggil Zidan, absen 19. Dan yang terakhir ada saya, kenalin, saya Siti Mariam, biasa dipanggil Mariam, nomor absen 32. Oke, jadi pengertian ukuran dan penyebaran data itu apa sih? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Yuk cari tahu jenisnya. Jenis-jenis ukuran penyebaran data antara lain simpangan. Simpangan rata-rata adalah jumlah semua nilai mutlak simpangan dibagi dengan banyaknya data. Simpangan rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan data berkelompok. Ragam atau variasi, penyebaran perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan nilai rata-ratanya. Dela bentuk persen. Standar deviasi, akar deviasi varias atau nilai statika yang digunakan untuk menentukan bagaimana persebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan mean atau rata-rata dari sampel tersebut. Oke, rumus yang kita dapat dari rank. Rank sama dengan X longest dikurangi X smallest. Untuk rumus variance, kita dapat S2 sama dengan sigma X1 dikurangi X pangkat 2 dibagi N dikurangi 1. Untuk rumus standar deviasi didapat S sama dengan akar sigma X1 dikurangi X pangkat 2 dibagi N dikurangi 1. Berikut ini adalah tabel rumus statistik. Selanjutnya, yuk kita belajar contoh soal simpangan rata-rata. Diketahui, data berkelompok adalah sebagai berikut. Hitunglah simpangan rata-rata data berikut ini. Untuk menyelesaikan soal tersebut, diperlukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, tentukan nilai tengah dan hitung rata-rata. Jumlahkan semua angka yang ada di frekuensi, yaitu 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 20. Selanjutnya, cara untuk menentukan nilai tengah yaitu 2 angka di kelas interval ditambahkan kemudian dibagi 2. Untuk baris pertama, 1 ditambah 3 lalu dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian baris kedua, 4 ditambah 6 kemudian dibagi 2, hasilnya 5. Lalu di baris ketiga, 7 ditambah 9 dibagi 2, hasilnya 8. Di baris keempat, 10 ditambah 12 lalu dibagi 2, hasilnya 11. Dan yang terakhir di baris kelima, 13 ditambah 15 kemudian dibagi 2, yaitu hasilnya 14. Langkah selanjutnya yaitu mengkalikan frekuensi dengan nilai tengah. Untuk baris pertama yaitu 4 dikali 2 sama dengan
8. Untuk baris kedua, 5 dikali 5 sama dengan 25. Untuk baris ketiga, 6 dikali 8 sama dengan 48. Selanjutnya di baris 4, 3 dikali 11 sama dengan 33. Untuk baris kelima, 2 dikali 14 sama dengan 28. Selanjutnya, semua hasil tersebut dijumlahkan, yaitu 8 ditambah 25 ditambah 48 ditambah 33 ditambah 28, hasilnya 142. Dari tabel tersebut dapat diperoleh komponen sigma dari Fi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya K sama dengan 20. Dan sigma dari Fi kali Xi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya K sama dengan 142. Selanjutnya, rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus berikut. X sama dengan sigma dari Fi kali Xi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya K per sigma dari Fi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya K sama dengan 142 per 20. Hasilnya 7,1. Dengan demikian, rata-ratanya adalah 7,1. Langkah selanjutnya yaitu menghitung simpangan rata-rata. Sebelumnya, kita harus menghitung harga nilai mutlak terlebih dahulu, yaitu Xi dikurangi X. Karena ini nilai mutlak, jadi hasilnya harus positif. Untuk baris pertama, 2 dikurangi 7,1 sama dengan 5,1. Baris kedua, 5 dikurangi 7,1 sama dengan 2,1. Untuk baris ketiga, 8 dikurangi 7,1 sama dengan 0,9. Untuk baris keempat, 11 dikurangi 7,1 sama dengan 3,9. Dan yang terakhir, 14 dikurangi 7,1 sama dengan 6,9. Maka, komponen yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sigma dari Fi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya K, harga nilai mutlak sama dengan 61,8. Dengan demikian, simpangan rata-ratanya dapat dihitung dengan rumus berikut. SR sama dengan sigma dari Fi dikali harga mutlak dari Xi dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya K per sigma dari Fi dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya K sama dengan 61,8 per 20. Hasilnya 3,09. Jadi, simpangan rata-rata data per kelompok tersebut adalah 3,09. Oke, selanjutnya ada contoh soal ragam atau variansi. Diketahui data umur anak posyandu 5, 2, 3. Carilah nilai ragam variansi dari data tunggal umur anak tersebut. Mari kita simak pembahasannya. Untuk menyelesaikan dan mencari nilai ragam atau variansi dari data tunggal umur anak tersebut, dapat kita hitung dengan rumus, yaitu terlebih dahulu nilai rata-rata dari tunggal tersebut. Cara menghitungnya sebagai berikut. X sama dengan jumlah data per banyak data. X sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 per 4. X sama dengan 12 per 4. X sama dengan 3. Langkah selanjutnya, setelah mengetahui rata-rata dari data umur tersebut, kita gunakan untuk menghitung nilai variansi data. Bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung xi min x kuadrat per n.
S kuadrat sama dengan dalam kurung 5 min 3 kuadrat plus dalam kurung 2 min 3 kuadrat plus dalam kurung 3 min 3 kuadrat plus dalam kurung 2 min 3 kuadrat per 4. S kuadrat sama dengan 4 plus 1 plus 0 plus 1 per 4. S kuadrat sama dengan 6 per 4 atau S kuadrat sama dengan 1,5. Jadi, besar ragam varians dari data tersebut bernilai 1,5. Yuk kita belajar contoh soal standar deviasi. Tentukan standar deviasi dari tabel berikut. Berdasarkan dari tabel di samping, kita dapat menentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Untuk menghitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Dengan rumus X sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1540 dibagi 20. Hasilnya sama dengan 77. Hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Perhatikan tabel di atas. Jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varian. Dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma FI dalam kurung XI min X tutup kurung pangkat 2 bagi N sama dengan 920 per 20 sama dengan 46. Kemudian akar kuadratkan nilai varian tersebut. S sama dengan akar kuadrat sigma FI dalam kurung XI min X tutup kurung pangkat 2 dibagi N sama dengan akar kuadrat 920 bagi 20 sama dengan akar 46. Jadi, standar deviasi kelompok tersebut sebesar akar 46. Kesimpulan, ukuran penyebaran data yang telah dihitung adalah simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan standar deviasi. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Nah, jadi pembelajaran kita tentang ukuran penyebaran data sudah selesai. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.